Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Hoirunisa, NIM 18150163. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sespati Yogyakarta. Saya mengambil mata kuliah stunting yang diampu oleh Ibu Afroh Fauziah SSMKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu stunting, apa penyebab stunting, apa dampak dari stunting, ciri-ciri anak yang mengalami stunting, dan juga pencegahan stunting. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap sumber daya manusia. Salah satu hal utama ialah masih tingginya anak balita yang pendek atau stunting. Menurut Kemenkes, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita usia 0-59 bulan akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak lebih pendek daripada teman seusianya. Hal ini terjadi sejak masa konsepsi hingga pada masa awal kehidupan setelah lahir. Biasanya anak yang stunting akan tampak ketika ia berusia 2 tahun. Menurut WHO, anak stunting dapat diukur dari tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi pertumbuhan anak. Anak normal usia 5 tahun tingginya 110 cm. Anak yang mengalami stunting tingginya 100 cm. Dan anak yang mengalami stunting berat tingginya hanya 96 cm. Tetapi perlu kita ketahui bahwa anak memiliki potensi untuk pertumbuhan yang sama hingga usia 5 tahun, terlepas di mana ia dilahirkan. Adapun proses terjadinya stunting ialah pada masa konsepsi, seorang remaja putri menjadi seorang ibu yang kekurangan gizi dan juga anemia. Diperberat lagi dengan kekurangan gizi, juga lingkungan dan sanitasi yang kurang baik. Adapun penyebab dari stunting ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhinya asupan gizi ketika anak masih di dalam kandungan hingga pada masa awal kehidupan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan ibu mengenai pemenuhan gizi sebelum hamil, ketika hamil, dan juga setelah melahirkan. Dan yang keempat, kurang memadainya sanitasi dan lingkungan yang baik. Mungkin ibunya masih menggunakan air yang tidak layak pakai, lingkungan yang kotor, jamban yang tidak bersih, dan juga pola hidup yang kurang baik. Dan yang kelima, terbatasnya pelayanan kesehatan seperti antenatal care, postnatal care, dan juga pembelajaran sejak dini. Adapun dampak dari stunting ini ada 2 poin. Yang pertama, anak akan cenderung mudah terkena penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, kemudian obesitas, sakit jantung, dan penyakit yang berhubungan dengan pola makan. Dan juga anak akan mengalami penghambatan untuk pencapaian masa pertumbuhan dan kognitifnya. Adapun upaya pencegahan stunting, yang pertama, pola asuh terdiri dari memberi pengetahuan kepada ibu, memenuhi kebutuhan gizi sebelum hamil, ketika hamil, dan setelah melahirkan. Kemudian melakukan IMD, inisiasi menyusu dini. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang keempat, memberikan makanan pendamping ASI sesuai kebutuhan. Yang kelima, mempertahankan pemberian ASI selama 2 tahun. Dan yang keenam, senantiasa ke posyandu dan imunisasi lengkap. Kemudian pola makan, memberitahu pada ibu pola makan yang baik sesuai dengan isi piringku. Ada karbohidrat, protein, gizi, mineral. Dan kemudian sanitasi dan lingkungan, penggunaan air yang bersih, jamban yang bersih, lingkungan yang bersih, dan juga pola hidup yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.